Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah transformasi sinyal dari dominan waktu ke dominan frekuensi. Proses sebaliknya disebut inverse Fourier transform atau IFT jika ia memiliki suatu sinyal dalam dominan waktu S buka kurung T, maka kita dapat menggunakan transformasi Fourier untuk menghitung atau menggambar sinyal tersebut dalam dominan frekuensi S buka kurung S. Gambar sinyal dalam dominan frekuensi memberikan informasi kepada kita tentang komponen-komponen sinusoida dari sinyal tersebut. Jika kita menjumlahkan komponen sinusoida tersebut, maka kita akan mendapatkan kembali sinyal S buka kurung T. Ada juga deret Fourier. Deret Fourier merupakan transformasi Fourier dari fungsi waktu yang periodik. Fungsi periodik adalah fungsi yang nilainya terulang pada setiap periode tertentu dan panjangnya tak terhingga. Parameter yang berhubungan dengan keperiodikan biasanya adalah periode frekuensi F atau frekuensi sudut. Menurut transformasi Fourier, setiap fungsi periodik F buka kurung T dengan periode T1 kurung frekuensi F1 sama dengan 1 per T1 dapat diuraikan menjadi fungsi-fungsi sinus dan kosinus. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan transformasi Fourier. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Kelebihannya adalah dapat mempermudah analisis terhadap suatu sinyal yang berada dalam suatu sistem. Dan ada beberapa kelebihannya, diantara lain penyederhanaan perhitungan, kemampuan memisahkan frekuensi, efisiensi komunitas dengan FFT, pemanfaatan untuk filtering atau penyaring, fleksibilitas format sinyal, linearitas. Itu dan kelebihan dari Fourier itu, kelebihan utamanya menggunakan transformasi Fourier adalah dapat memberi resolusi frekuensi tinggi yang berarti dapat membedakan antara komponen frekuensi yang berjarak dekat dalam suatu sinyal. Kedua, ada kekurangannya. Kekurangannya adalah dapat menangkap informasi apakah suatu sinyal memiliki frekuensi tertentu atau tidak, tetapi tidak dapat menangkap di mana frekuensi itu terjadi. Dan diantara lainnya ada kompromi frekuensi dan resolusi waktu, tidak bisa memeriksa kontinuitas, lokalisi waktu frekuensi yang buruk. Dan ada beberapa seperti Fourier hanya mampu menganalisa isyarat stasioner. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, transformasi Fourier satu dimensi dibagi menjadi dua, yaitu transformasi kontinus satu dimensi dan yang kedua transformasi diskrit satu dimensi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, ya, transformasi Fourier kontinu satu dimensi. Transformasi Fourier kontinu adalah alat matematis yang digunakan untuk mengubah sinyal atau fungsi kontinu dari domain waktu ke domain frekuensi. Transformasi ini memungkinkan kita menganalisis komponen frekuensi dari sinyal atau fungsi. Transformasi Fourier kontinu diberikan oleh, ini ada rumus di bawah, FW itu adalah rumusnya. Kemudian di sini ada keterangannya. FW itu adalah spektrum frekuensi atau hasil transformasi Fourier. Ft adalah fungsi asli dalam domain waktu. W dengan frekuensi sudut atau radian per detik. J adalah bilangan imajiner. Oke, kemudian adalah transformasi Fourier diskrit atau satu dimensi. Transformasi Fourier diskrit atau disebut dengan discrete Fourier transform DFT
adalah model transformasi Fourier yang dikenakan pada fungsi diskrit dan hasilnya juga diskrit. DFT didefinisikan dengan di sini ada rumusnya juga di bawah, bisa dilihat. Oke, kemudian adalah transformasi Fourier dari suatu fungsi diskrit. DFT merupakan satu variabel fx, x sama dengan 0, 1, 2, seterusnya. Dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini juga ada rumusnya, silakan diperhatikan. Oke, selanjutnya adalah DFT seperti rumus di atas, dinamakan dengan DFT 1 dimensi. DFT semacam ini banyak digunakan dalam pengolahan sinyal digital. Kemudian dari FU, kita akan mendapatkan kembali fungsi asal dengan menggunakan kebalikan dari transformasi Fourier diskrit. Nah, di sini juga ada rumusnya di bawah. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Saya berikan kembali kepada teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Analisis transformasi Fourier. Sinyal waktu continue periodic. Digunakan deret Fourier waktu DWFK. Akan didapatkan spektrum yang diskrit. Sinyal waktu diskrit non-periodik terbatas. Digunakan transformasi Fourier waktu diskrit TFWD akan didapatkan spektrum yang kontinu. Sinyal waktu kontinu non-periodik terbatas. Digunakan transformasi Fourier waktu kontinu DWFK akan didapatkan spektrum yang kontinu. Sinyal waktu diskrit periodik. Digunakan deret Fourier waktu diskrit DFWD akan didapatkan spektrum yang diskrit. Sinyal waktu diskrit non-periodik terbatas dan diinginkan spektrum diskrit, maka digunakan transformasi Fourier diskrit TFD. Selanjutnya kesimpulan, bilangan kompleks sangat banyak digunakan, terutama dalam sinyal-sinyal tersebut telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, seperti listrik, gambar digital, suara audio, dan sinyal-sinyal lain. Hadirnya bilangan kompleks sangat mendukung perkembangan sinyal sehingga teknologi dapat semakin maju seperti saat ini. Penggunaan bilangan kompleks dan pemrosesan sinyal dengan sistem transformasi tentu akan terus berkembang dan menghasilkan teknologi-teknologi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.